Mari kita menggunakan objek yang sering kita gunakan sebagai latihan meditasi. Meditasi dilanjutkan. Meditasi selesai. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya adalah penyerahan Amisa Puja yang dilakukan oleh peserta Atma Sila.
hendak mayang Pancasila radana karomase saaham bante tisarane nasadi Pancasila dhammang yacami anugraham katwa silang dekame bhante tatiya dutiyam pi oka saaham bhante tisarane nasadi Pancasila dhammang yacami anugraham katwa silang dekame bhante tatiyam pi oka saaham bhante tisarane nasadi Pancasila dhammang yacami anugraham katwa silang dekame bhante Yamahang watakmitang wadita Amabhante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa 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 Buddhang saranang gacchami Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang
Sanghang saranang gacchami. Sarana kammanang paripurnan. Amabante. Anatipatan Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Atinatana Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Ambe sumiccacara Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Kame sumiccacara Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Mussawata Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Surameraya Majjapamadattana Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Surameraya Majjapamadattana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Immari pancasikkhapadani silena sukhating-yanti. Silena bhuka sampadang. Silena nibbhuting-yanti. Tasma silang visuddhaye. Amabante. Sadhu, sadhu, sadhu. Handamayang dhamma desanaradanang karomase. Caloka ipati sahampati. Kapanjali adiwara ayacata. Satirasata paraja kajatika. Tesetu dhamma anukampimapaja. Brahma Sahampati, sang penguasa dunia Pranjali Seraya memohon, di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka.
Mari kita sama-sama bersikap Anjali mengagungkan pada Ratana, Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangha Ratana. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Saudara, para peserta Tata Sila, Ibu, Bapak, serta adik-adik sekalian, selamat malam. Namo Buddhaya. Satu lutut. Ibu, Bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini akan membahas tentang 10 sama titik, yaitu 10 jenis pandangan benar yang sifatnya masih duniawi. Kenapa dikatakan masih duniawi? Karena perjuangan untuk mendapatkannya dibanding menikmatinya itu tidak setimpal. Artinya tidak setimpal, sudah usahanya itu pakai prinsip 2M, mati-matian, menikmatinya hanya sebentar saja, dan setelah itu harus berjuang lagi. Ini dikatakan sebagai hal yang duniawi itu. Yang pertama adalah mana? Nah, yang pertama namanya abidina. Dinam itu pemberian. Pemberian itu ada buahnya. Bapak Ibu yakin memberi itu ada manfaatnya? Yakin tidak? Yakinnya beneran atau seperempat? Kalau kita yakin bahwa pemberian itu ada manfaatnya, kira-kira perlu tidak kita memohon supaya mendapat manfaat? Kira-kira perlu tidak? Kalau kita sudah yakin, tetapi kalau kita berbuat
kebajikan, ini kita setelah memberi, terus kita memohon supaya dapat ini dan itu. Nah, ini namanya kita tidak yakin terhadap pemberian itu. Kalau kita memang sudah yakin, kenapa tidak hanya berbuat saja? Contohnya, kalau seseorang menanam bibit buah mangga, nanti akan berbuah, buahnya apa? Buah mangga. Kalau menanam bibit, tahu namanya pohon pare? Tahu? Pare itu rasanya apa kalau nanti berbuah? Pahit. Tapi begitu menanam pare terus tumbuh, tidak sedikit juga ada orang yang berdoa dengan membawa lilin, dupa, bunga di bawah pohon pare. Terus berdoa, oh dewa pohon pare, dengan rasa memelas. Semoga nanti kalau berbuah, tolong berbuah semangka. Kira-kira bisa? Kenapa? Nah, karena bibitnya berbeda. Karena bibitnya memang akan mendatangkan buah yang pahit. Ini sama kalau kita melakukan hal buruk, kita berdoa agar mendapat hasil yang baik. Sebab kalau terima yang buruk-buruk, kira-kira bisa terima tidak? Ternyata kita tidak bisa terima. Maunya yang bagus-bagus semua. Padahal perbuatan kita ada yang baik, ada yang buruk. Bahkan kalau mau jujur lebih banyak. Berarti kita akan panen banyak baiknya atau buruknya? Ya banyak baiknya kalau tanamannya baik. Kalau tanamannya buruk masa panennya baik? Ini sama itu di bawah pohon pare itu. Berdoa agar pare berbuah jeruk yang manis. Kalau kita sudah meyakini bahwa pemberian itu ada buahnya, ya kita melakukan saja, pasti ada buahnya. Kalau kita sampai ragu-ragu, ini pertanda kita belum punya keyakinan terhadap hukum perbuatan. Tidak sedikit orang melakukan itu ragu-ragu. Tapi kita kepingin hidupnya makmur. Makmur dari mana itu? Karena orang bisa makmur itu akibat dari apa? Dari kebajikan juga. Jadi salah satunya adalah pemberian ati dinam. Yang kedua, susah. Nah, lewat. Yang kedua adalah ati yitam. Yitam itu sesajian ada buahnya. Jadi jangan meremehkan. Misalnya Bapak Ibu punya altar, punya tempat-tempat puja, melakukan sesajian dengan mempersembahkan bunga, mempersembahkan buah, itu tidak ada manfaatnya. Bahkan kalau kita memahami dengan keliru, ini persembahan untuk siapa?
untuk setan. Ya kalau setan mau itu malah bagus. Jadi akhirnya setannya kan jinak. Nah kalau setan bisa menerima itu kan bagus. Karena menerima pemberian kita. Mereka susah kita beri, mereka bahagia, kan bagus. Contoh Bapak Ibu, Bapak Ibu sendiri butuh sesajian tidak? Tapi sesajiannya Bapak Ibu kan berbeda. Apa sesajiannya? Ini anak mahasiswa yang kos jauh-jauh, kalau nggak dikasih sesajian ya bisa di DU. Sesajiannya lewat transfer. Itu kan kasih sesajian. Jadi sesajian di sini ya banyak macam itu. Tapi kalau dalam agama Buddha ya kita memberikan bunga, buah itu termasuk sesajian, ada manfaatnya. Jangan dikira itu tidak ada manfaatnya. Wah ini hal yang tidak baik. Oh itu dipuji oleh orang bijaksana. Pemberian tadi artinya dipuji. Arti hitam sesajian itu juga dipuji. Mengapa? Karena makhluk itu tidak hanya kita di dunia ini. Ada yang manusia, ada yang tampak, ada yang tidak tampak juga. Dan mereka juga butuh penghidupan. Bahasanya butuh makan juga. Malam hari kita kumpul, ini juga Bante memberi makan, tapi makanan batin. Orang kalau batinnya itu sudah dalam tanda kutip kenyang, puas, sampai tidak makan makanan yang padat, itu kuat. Kenapa? Karena ada kepuasan hati. Jadi lapar perut itu bukan rintangan. Kenapa? Batinnya sudah kenyang. Artinya kenyang, sudah memahami dengan baik, dan orang bertekad, misalnya makan 1 hari 1 malam, biasanya berapa kali? Makannya berapa kali 1 hari 1 malam? Ya, berapa saja berarti pada gak makan semuanya. Berapa? 1 hari 1 malam makannya berapa kali? 3 kali. 3 kali itu yang dihitung. Kalau makan nasi kan baru dihitung. Orang kita ini kalau makan nasi baru dihitung, baru makan. Walaupun makan Indomie 3 mangkok, makan bakso 5 mangkok, nggak dihitung, itu sudah makan. Jadi ukurannya makan kalau sudah makan nasi. Sudah makan macam-macam, sudah makan belum, karena ukurannya makan nasi. Satu 3 kali itu kan makan nasinya, makan lainnya berapa kali? Ngemil itu makan tidak? Tapi dihitung atau tidak? Nah kan, itu yang makan siapa itu? Jadi yang makan hantu kelaparan gitu ya. Jadi mau ngemil apa, mau makan apa, itu juga makan, tapi tidak pernah dihitung. Makan buah habis berapa? Makan buahnya habis berapa? Pernah dihitung tidak? Tidak pernah dihitung, karena hitungannya kalau makan nasi. Kalau belum makan nasi, belum dianggap makan. Jadi hati hitam. Jadi sesajian itu ada buahnya.
Maka orang sudah memiliki pengertian yang baik, nah dia akan melakukan bentuk sesajian dengan hati-hati, dengan waspada, dengan rasa hormat. Itu membuat kebahagiaan. Nanti ditata dengan baik, ya bunga ditata dengan sedemikian rupa, nah, itu membuat indah juga. Orang melihat juga senang, bahagia. Kasih sesajian ya banyak macam. Jadi nomor 2. Nomor 3 adalah api hutan. Persembahan ada buahnya. Jadi ada kaitannya dengan tadi juga. Tapi ada persembahan, ada sesajian. Nah, huta itu artinya persembahan. Dalam Adia Sultan Gata, dalam buku Parita itu kan ada Panca Bali kata. Panca Bali, panca itu 5 Bali pengorbanan. Jadi ada 5 macam. Satu adalah nyati Bali. Bali itu artinya korban. Nah, nyati Bali korban yang dipersembahkan kepada kerabat. Kalau kerabatnya datang, kan menjamu. Ada kerabatnya datang, dicuekin saja. Umumnya kita, begitu ada kerabat datang, kita juga melakukan sesuatu untuk kerabat kita. Yang kedua, apitik Bali. Apitik Bali itu adalah persembahan atau korban untuk para tamu. Jadi kalau misalnya ada tamu datang ke rumah, Bapak Ibu mempersembahkan apa? Minimal dikasih minum. Itu kan bentuk korban juga. Itu kalau di negara-negara maju, ya belum tentu. Kalau misalnya di negara-negara yang maju, ya jangan berharap begitu, terus beda. Kalau di kita itu masih kuat. Nah, kalau tidak percaya, pergi saja ke kampung-kampung. Nanti begitu mampir di satu rumah, dikasih makan, mampir lagi, dikasih makan lagi, mampir lagi, dikasih makan lagi, sampai tidak kuat makan. Minum pun sudah nggak sanggup, tidak diminum, tidak dimakan, tidak enak. Dimakan sudah kenyang. Nah, tapi kalau di hutan, ya minimal minuman. Makanya kalau hanya hidup saja di Indonesia itu, apalagi kalau di desa-desa pasti bisa hidup. Itu nanti mampir pas jam makan, pasti kasih makan. Nah, jadi pas jam makan datang ikut makan juga. Ini namanya apitik Bali. Jadi korban yang ditujukan kepada tamu. Ketiga, kubah peta Bali. Kubah itu ya artinya yang lampau, orang-orang yang mendahului. Peta itu yang mendiam, mengarah kepada makhluk-makhluk yang telah mendiam. Jadi namanya kubah peta Bali. Nah, pengertiannya peta itu bukan berarti setan, belum tentu. Yang telah mendiam itu apa? Peta. Jadi di sini kubah peta Bali ya diarahkan kepada para mendiam. Kalau baca di Etawata itu kan ada tuh. Tadi yang peta itu dari kata itu pa dan eta yang pergi lebih dahulu, yang meninggal lebih dahulu. Nah, tuh, yang mendahului kita. Kalau mau bahasanya apa sederhananya? Kalau mau bahasa masyarakat adilnya kan, kalau lahir duluan harusnya meninggal duluan, kan maunya begitu kan? Tapi kenyataannya kadang ada yang baru lahir pergi duluan.
yang sudah lama, belum pergi-pergi. Bahkan ada yang sampai puluhan tahun, 80, 100 tahun ada. Tapi ada yang baru lahir, langsung lewat. Kalau boleh kompromi, boleh minta kan, yang lahir duluan harusnya pergi duluan. Tapi walaupun pergi duluan, juga keluarganya tidak bisa terima. Misalnya orang tua nanti meninggal duluan, bisa terima? Ini kan alami, lahir duluan, pergi duluan, tapi anaknya juga nggak bisa terima. Maka ada acara bulan 4, bulan 7, ini kan ditujukan kepada para mendiang itu. Ini namanya Puba Peta Bali. Jadi korban untuk para mendiang. Tadi ditanya oleh para peserta atasnya, nanti kalau mendiang ini sudah lahir di alam bahagia bagaimana? Ya kalau sudah lahir di alam bahagia ya kebajikan itu ya untuk mendiang yang lain. Paling mendiang yang sudah lahir di alam bahagia itu ikut berbahagia saja. Kalau mengerti dan bisa memahami dengan baik. Dan kalau kita telusuri, sesungguhnya dari leluhur-leluhur kita itu pasti ada yang lahir di alam menderita tidak? Pasti ada, karena banyak leluhur kita. Bapak Ibu sudah lahir berapa kali? Tak terhitung, berarti leluhur kita juga tak terhitung. Sekarang di dunia ini saudaranya berapa? Kan ada yang setengah lusin, ada yang 1 lusin, ada yang 1 lusin lebih. Itu kalau punya anak cucu semua, anaknya juga 1 lusin semua. Berapa? Ini baru kehidupan sekarang. Kehidupannya lalu-lalunya, kita tidak tahu juga. Bisa yang kita tuju itu sudah lahir di alam bahagia, kebajikan untuk siapa? Kebajikan untuk yang berbuat. Untuk kita. Karena yang kita tuju, yang kita masih kenal itu adalah sudah lebih bahagia. Ya paling leluhur kita itu yang sudah bahagia akan mendoakan juga. Nah, semoga kamu juga bahagia. Jadi tidak ada sia-sia. Maka di sini namanya arti hutan persembahan ada buahnya. Yang keempat, Raja Bali, korban untuk pemimpin wilayah, untuk raja. Kalau zaman dulu itu namanya raja, rakyat melakukan korban persembahan sesajian kepada pemimpin. Kalau sekarang masih melakukan itu tidak? Nah, Bapak Ibu kan sering bayar pajak. Bayar pajak itu ya sama itu. Korban juga. Tapi korban saya dikorupsi, berarti bagaimana itu? Nah, ya itu urusan dia. Yang penting kan kita ikhlas. Kalau dikorupsi, calon penghuni, calon jadi setan. Karena makhluk setan itu karena masyarakat. Jadi kalau kita sekarang jadi manusia sudah serakah, berarti kita manusia. Nah itu manusia peta sudah. Nanti kalau sudah meninggal, lulus, ya sudah otomatis jurusannya kan ke sana. Memang ambil jurusan itu, mau bagaimana? Ya nggak bisa dielakkan lagi. Dan yang kelima adalah Dewata Bali. Nah, jadi korban kepada para dewata. Artinya itu kalau di sini dewata itu ya kita tujukan kepada para dewata, tapi juga dewa itu bisa dicontoh perbuatannya. Bisa menjadi dewa itu karena apa? Bisa jadi dewa itu karena apa? Karena kebajikannya. Jadi kalau Bapak Ibu kepengen jadi dewa tidak?
atau malah justru minta-minta sama dewa. Akan lebih baik kita sekarang mencontoh perilakunya dewa. Bagaimana perilakunya dewa? Ya berbuat baik. Karena bisa jadi dewa itu berkah kebajikannya. Tapi orang yang tidak memahami dengan baik justru saat jadi manusia minta-minta sama dewa. Dewanya itu sesungguhnya siapa? Bapak ibu di rumah itu loh. Itu dewa yang di rumah itu. Kalau mau minta, mintalah sama orang tua. Itu dewa itu. Bahkan dikatakan juga Brahma itu. Tapi orang tua di rumah itu dewa juga. Maka itu kalau mama mau minta ya dewanya yang di rumah itu. Ini namanya arti hutan. Persembahan ada buahnya. Jadi pengorbanan itu ada 5 macam ini, ada buahnya. Nah, orang yang melakukan tadi ada sesajian itu yang masih kuat ya di sana di Bali. Mereka setiap pagi sebelum kerja itu melakukan persembahan itu. Kalau di sana bentuknya pakai canang, ada dari daun kelapa, dibuat di situ ada tupa, ada bunga. Nah, sebelum kerja persembahan dulu. Pernah ke sana belum? Kalau yang pernah ke sana kan tahu. Itu ada tempatnya khusus untuk persembahan. Kalau di sini lakukan dikira menyembah setan. Nah, kalau orang punya kebencian terus, setannya mana? Setannya kan sudah pindah. Menyalin jadi manusia. Gitu. Makanya banyak orang jadi manusia, tapi manusia sudah kesetanan. Pikirannya penuh kebencian, keserakahan, terus menurut bagaimana? Ini yang ketiga. Yang keempat adalah api sukat tak dukat tanang, kamanang palang, wik paku. Buah atau akibat dari perbuatan-perbuatan baik maupun buruk itu ada. Jadi kalau kita melakukan perbuatan baik membuahkan hal yang baik. Kalau berbuat buruk akibatnya buruk. Kalau kita sudah tahu yang baik mendatangkan manfaat, yang tidak baik tidak, itu mendatangkan kerugian, akan pilih yang mana? Pilih yang baik. Ciri orang bijaksana akan memilih yang baik. Tapi untuk memilih yang baik mudah atau susah? Sebab antara baik dan buruk itu beda tipis. Kadang-kala kita sudah berbuat baik disalahkan. Kita berbuat buruk malah didukung. Pernah? Kalau melakukan seperti itulah kehidupan. Jadi orang memandang baik dan tidak baik itu bedanya sangat tipis. Jadi inilah ada buah atau akibat dari perbuatan baik dan buruk. Kita harus yakin. Jadi kalau kita hidupnya banyak susahnya, berarti yang sedang berbuah apa? Yang sedang berbuah apa? Hal buruknya. Kalau tahu seperti itu, kita harus banyak-banyak berbuat baik sekecil apapun. Banyak orang yang telah membuktikan. Jadi jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan makhluk lain. Koreksi dirinya sendiri. Pasti ada sesuatu yang salah. Jadi kalau bisa mengoreksi sendiri, ya ini kan kita lebih lega, lebih nyaman. Karena kesalahannya itu bukan di orang lain atau makhluk lain, kesalahannya di diri sendiri. Kita harus meyakini. Abik suka batuk katangan kamanan palamwi patu. Jadi buah atau akibat dari perbuatan-perbuatan baik maupun buruk itu ada. Jadi bukan tidak ada, ada. Mau percaya atau tidak percaya tetap berlaku.
Inilah yang dikatakan sebagai hukum alamiahnya, hukum kesunyataan. Yang kelima adalah atik mata. Mata itu ibu. Jadi kebajikan yang dilakukan kepada ibu adalah ada buahnya, patut dilakukan. Berarti di sini ada orang yang punya cara pandang sebaliknya. Ada di dunia ini yang punya cara pandang sebaliknya. Kebajikan untuk ibu itu tidak ada gunanya. Ada tidak? Pasti ada. Ini dari zaman Sambung sudah jelaskan. Jadi kebajikan yang dilakukan kepada ibu adalah ada buahnya. Oleh karena itu, kalau masih punya orang tua, rawatlah dengan baik. Karena tadi Bang sampaikan, orang tua ada termasuk dewa. Dewa yang nyata di rumah itu kedua orang tua itu. Bukan dewa yang dikhayalkan dalam pikiran itu. Ya memang ada juga mungkin, tapi kan susah ditemukan. Dewa yang nyata adalah kedua orang tua kita. Karena yang menciptakan kita jadi ada siapa? Siapa? Orang tua, karena kita semua lahir dari seorang ibu. Ada yang lahir dari Gunung Merapi? Kan lahir dari seorang ibu. Itu perjuangan orang tua bagaimana? Itu sangat-sangat luar biasa. Maka kita harus menghormat kepada ibu, maka atik mata. Tapi kadang-kadang orang tua sudah dirawat sedemikian rupa, kita kena omel. Pas diomeli orang tua, terima tidak? Tidak bisa terima. Tapi nanti kalau yang muda-muda ini jadi orang tua, ternyata juga ngomel juga sama anaknya. Baru tahu kalau jadi orang tua itu susah. Apalagi mendidik anak itu tidak mudah. Kalau zaman dulu mungkin lebih apa ya? Kalau orang-orang zaman dulu kan nggak seperti sekarang. Punya anak sekian orang, ya udahlah biarkan saja. Akhirnya setelah sekarang pada dewasa, tetangga-tetangga mengatakan, wah, anakmu sekarang sudah jadi orang ya. Kan begitu ya? Berarti dulu itu dulu apa? Tetangga-tetangganya ngomong itu, wah anak kamu sudah jadi orang semua sekarang. Ya berarti dulu kan bukan orang. Karena dulu kecil-kecil banyak gitu kan. Wah, apalagi gundul-gundul lagi. Tapi dulunya setan gundul. Kan sering mendengar begitu gitu. Wah, anakmu udah jadi orang semua. Tapi kalau dijawab, rupanya dulu tuh anaknya siapa? Itu kan anak saya juga orang. Nah, tapi marah juga ya. Itulah cara pandang di masyarakat. Jadi setelah sukses menjadi orang, rupanya dulu ya apa? Kalau bukan orang. Dulu orang, sekarang juga orang juga. Ini jadi kalau mau berbakti, mau melakukan hal yang baik kepada ibu, saatnya saat masih hidup. Jangan menunggu pindah alam baru sibuk. Nah, kalau sudah pindah alam kan paling apa? Mati jana. Nggak bisa cara yang lain. Ngasih angkot
Yang menerima malah orang yang minta-minta, malah dikasih uang PHP. Susah aja deh. Dikasih makanan, habis dipersembahkan, dimakan sendiri, Pak Pulas. Kalau masih hidup, begitu memberi, reaksinya orang tua bagaimana, kita bisa tahu. Lebih bahagia. Sebabel-babelnya apapun, orang tua itu tetap sayang. Kan ada yang lapor badai, orang tua saya kok marah-marah begini. Apa dia bilang, dia marah-marah, orang tuanya lagi sakit. Dan memang orang tuanya itu sakit. Tapi saat diomeli kan nggak terima. Habis kerja, sudah capek, sudah merawat, diomeli lagi. Bahkan ngomong sama tetangganya, anak saya ini nggak ngasih makan. Padahal baru saja dikasih makan. Ya namanya orang tua kan pikun. Kita saja yang muda sering. Nah, apalagi orang tua. Tapi kalau kita pas capek, tidak bisa terima. Ini hati mata. Kebajikan daripada ibu adalah ada buahnya. Yang keenam adalah hati pita. Pita itu ayah. Jadi kebajikan yang dilakukan kepada ayah ada buahnya. Jadi kalau kita ingin sukses, merawatlah kedua orang tua dengan baik. Karena itulah jiwa tadi yang ada di rumah. Jangan sampai dilupakan. Karena nanti nunggu sudah tidak ada, baru sibuk masih persembahan ini dan persembahan itu, ya sudah tidak ada gunanya lagi. Kalau masih hidup, ini kesempatan sangat berharga. Orang umumnya menyesal itu di awal atau di belakang? Kenapa? Kenapa menyesalnya di belakang, nggak di depan? Tapi sudah menyesal seperti apapun, sudah lewat apa? Tidak bisa membalikkan kondisi menjadi lebih baik. Inilah yang nomor 6 namanya hati kita. Yang ke-7, hati ayang loko. Alam ini ada, nyata ada sebagai tempat berbuahnya buah-buah perbuatan pada kehidupan yang lampau. Kita ada sekarang ini karena kapan? Karena kapan? Karena yang lalu. Tapi belum tidak semuanya kan. Ada sekarang karena yang lalu. Adanya yang akan datang karena sekarang. Jadi sekarang kita harus tahu juga namanya api ayam loko. Alam ini adalah ada. Ya memang ada, kita tahu kok kita melakukan sesuatu tadi. Ada pemberian, ya kan? Dan setelah kita memberi, kita juga mendapatkan manfaat. Tahu juga ada buah-buahnya tuh, kita juga tahu, sudah merasakan juga. Coba Bapak Ibu yang sudah usianya 50 tahun, kehidupan dulu sama sekarang sama atau berbeda? Nah, bedanya itu hanya saja lebih baik atau lebih buruk. Ya, lebih baik atau lebih buruk? Ya, kalau direnungkan lebih baik juga. Bisa lebih baik karena apa? Karena apa? Karena kita melakukan hal-hal wajib tadi. Apa yang bisa lakukan, maka akan berubah secara bertahap juga. Ya walaupun tidak signifikan perubahannya, tetapi ada perubahan. Apalagi setelah mengenal Dhamma, bisa praktek Dhamma, lebih memahami, jadi bisa menerima. Kalau dulu gampang emosi, sekarang
berkurang, itu kan sudah manfaat sangat besar itu. Gampang marah-marah, nanti ada gila pun takut. Nah sekarang setelah memahami dhamma, praktek dhamma sudah berkurang, kan sudah bagus. Kan ada orang yang takut gelap, ada yang takut terang. Tuh. Kalau yang takut terang dunia apa ya? Ada kan yang takut terang? Kalau dalam kondisi terang takut dia. Ada juga yang takut karena gelap. Macam-macam itu. Ada yang takut ketinggian. Di satu sama lain beda-beda. Ada yang takut kecoa. Ada yang takut apa lagi? Ada yang takut ular, satu ular. Wah, banyak macam-macam itu. Jadi takutnya setiap orang beda-beda. Atau mungkin dalam kehidupan lampau itu ya ada kejadian yang mengerikan tentang hal itu. Mungkin dulu meninggalnya dikerubuti kecoa mati. Saya nggak usah kecoa takut luar biasa. Ini pasti ada sebabnya itu, bukan tanpa sebab. Takut gelap, mungkin dulu pernah disekap atau apa kan bisa jadi. Jadi kenapa bisa seperti itu? Nah, kita sesungguhnya juga bisa menyembuhkan diri loh. Kalau bisa memiliki pengertian yang baik, bisa menerima, nah terus dilatih pelan-pelan. Nanti kan bisa. Nanti nggak takut lagi dengan hal gelap itu juga. Karena mungkin juga waktu kecil orang tuanya sering nakut-nakuti karena kita bandel. Orang tua mengatakan, itu di tempat gelap ada setannya, kan? Jadi takut juga. Ya, banyak faktor itu. Kalau sering-sering ditakuti waktu masih kecil, nanti sudah dewasa menjadi penakut. Ada yang manjat pohon itu takut, nanti makin tinggi semakin takut juga. Makanya kalau punya anak mau manjat-manjat, udah ayo manjat lebih tinggi lagi, kan gitu. Tapi disuruh ke tinggi lagi, takut juga. Ini satu sama lain punya perbuatan sendiri-sendiri. Coba dicek masing-masing. Kita takut apa? Tapi ada juga yang bilang saya tidak takut. Karena tidak takut itu sembarangan. Jalan ramai di tengah-tengah ngebut karena tidak takut. Akhirnya malam-malam pulang menakutkan. Karena sudah jadi mendiam. Ini jadi arti ayam loko. Alam ini adalah ada. Karena alam ini ada, berarti yang ke-8 adalah arti paru loko. Kehidupan setelah ini ada tidak ada? Ada. Ada makhluk atau satwa setelah saat ini ada juga. Jadi setelah ini itu ada. Jadi kalau ditanya nanti mau jadi apa setelah ini? Setelah kehidupan ini mau jadi apa? Kan setelah ini kan ada, percaya tidak? Percaya tidak? Kalau percaya setelah ini mau jadi apa? Oh, ada yang jawab jadi manusia. Ada yang jadi pengen jadi dewa. Ada yang pengen jadi raksasa. Ada yang pengen jadi peta. Itu ya kembali kepada diri masing-masing. Jadi kehidupan setelah ini ada. Karena ya zaman-zaman dulu ada yang tidak percaya. Kalau di khotbah namanya Payasik Sutta, itu kan ada seorang pangeran mengatakan saya tidak percaya kehidupan yang akan datang itu ada. Kenapa tidak percaya? Dia bukan tanpa alasan. Karena seorang pangeran ini telah membuktikan
Membuktikannya bagaimana? Bahwa dia punya saudara. Saudaranya itu kan ada yang berbuat baik, ada juga yang berbuat buruk. Kepada saudaranya yang suka berbuat buruk, katanya kalau suka berbuat buruk masuk neraka. Saat mau meninggal, dia pesan, nanti kalau kamu meninggal setelah ini masuk neraka, tolong kamu pulang ngasih kabar ke saya. Tapi nyatanya setelah meninggal sampai sekarang tidak pernah ngasih kabar. Berarti kehidupan yang akan datang tidak ada. Nah, itu pemahaman seperti itu. Akhirnya nanti kemarin saya udah ngasih penjelasan. Ada perumpamannya, bisa dibaca. Demikian pula kepada saudara-saudaranya yang banyak berbuat baik. Saat mau meninggal juga pesan, karena orang yang suka banyak berbuat baik, nanti kalau meninggal masuk surga. Sama setelah mati, saat mau meninggal pesan, kalau kamu nanti masuk surga cepat pulang. Ngabari kalau surga itu ada. Nyatanya sampai sekarang nggak pernah ngabari, berarti surga tidak ada. Gitu. Nah, perumpamaan yang pertama itu diumpamakan itu ya seperti seorang masuk jamban. Zaman dulu jamban, kalau sekarang kan mungkin anak-anak ini nggak tahu jamban itu apa. Ada tahu? Jamban itu apa? Ya, Calvin apa jamban? Ya? Jamban bukan kloset. Jamban itu tabungan kita. Gitu. Jadi itu tinggal dilubangi saja. Jadi bisa diintip isinya itu kalau kita buang itu. Itu namanya jamban. Hanya dikasih bambu begitu. Baunya juga terasa, bisa kelihatan warnanya. Nah, itu namanya jamban. Jadi tidak ditutup seperti sekarang jadinya namanya WC, pakai kloset. Kloset itu kan hanya itu. Nah, tadi tabungannya di sana, tapi buangnya di sini, ya bisa saja kalau sekarang. Kalau namanya jamban, ya tabungannya di situ, buangnya di situ, jadi kelihatan isinya. Baunya pun bisa terasa. Wah, ini bau salah, ini bau apa? Ketahuan juga. Kalau pernah mengalami, Bante ya pernah mengalami juga sih. Zaman masih kecil. Pernah Bante ke Sri Lanka sana ke hutan, ya hutan sama itu lihat itu. Wong di sana dikasih dana makan, habis makan perutnya kurus. Nggak cocok. Jadi begitu habis makan langsung protes terus. Adanya ya jamban itu bukan isi. Sama seperti diumpamakan seperti orang masuk jamban. Setelah itu dikeluarkan, dimandikan. Setelah dimandikan dikasih minyak wangi, dikasih pakaian yang bagus. Setelah dimandikan, dikasih minyak wangi, dikasih pakaian yang bagus, suruh masuk jamban lagi, kira-kira mau tidak? Ya? Tidak mau. Jadi kalau misalnya orang menderita itu kan ya susah mau keluar bagaimana. Demikian pula yang bahagia. Kalau yang bahagia lahir di dalam surga satu marajika. Itu diumpamakan kalau kita 50 tahun di situ baru 1 hari 1 malam. Biasanya kalau kita bahagia, kepengen cepat pulang atau menikmati sebentar? Kan sudah bahagia, minimal ya sudahlah lahir di alam surga. Ya sudahlah saya mau bermalam
3 hari 3 malam di sini. Setelah 3 hari 3 malam saya mau ngabari saudara saya, karena waktu itu kan pesan kalau ada surga disuruh ngabari. Akhirnya setelah 3 hari 3 malam pulang, saudara sudah mendiam semua. Yang di dunia sudah tidak ada lagi. Kalau sekarang sudah 50 tahun ditambah 100 tahun, ada yang saudara kita yang usianya 150. Nah, tidak ada. Begitu pulang mengabari, lo kok sudah di alam mana itu sudah nggak tahu lagi. Itu ada perlu di variasi juga bisa baca. Nah, ini jadi yang akan datang itu ada. Tapi yang akan datang itu bisa terjadi karena apa? Karena perbuatan sekarang. Maka yang ke-9 adalah aktif satta opapatika. Jadi ada makhluk-makhluk atau satwa-satwa yang lahir secara spontan. Jadi yang secara spontan itu ada. Karena kelahiran itu kan ada 4 hal. Kelahiran makhluk itu ada 4 hal. Jadi lewat telur, ya, lewat barang kotor, kekelembapan, kandungan, dan spontan. Kalau kita lahir lewat kandungan. Binatang ada yang lewat telur, ada yang lewat tempat-tempat yang kotor, ada juga yang lewat kandungan. Itu binatang. Dan ada yang namanya spontan. Yang spontan itu kelahirannya para jiwa, setan. Tuh. Nanti kalau nanti begitu berbuat baik, habis berbuat baik meninggal, lahirnya di alam dewa. Ingat, wah saya bisa lahir di sini karena berbuat baik ini. Yang mengerti manfaat berbuat baik, dia akan berbuat baik lagi. Kita ada kisahnya di dalam Dhammapada kata-kata itu banyak. Ada orang yang mempersembahkan jagung goreng, itu hanya segenggam itu. Setelah itu lewat pematang sawah dipatok ular meninggal. Itu meninggal, lahir di alam surga. Karena tahu, karena kan spontan. Bapak Ibu pernah mimpi? Pernah mimpi? Mimpi ingat tidak? Makanya begitu tidur, bangun-bangun di alam laut. Kemarin itu ada umat cerita, katanya kena TB. Jadi kena TB akhirnya dia bilang, nah ini warisannya dibagi ya. Ini yang untuk saya nanti dikasihkan si A, si B, ya, dikasihkan cicit saya. Karena nanti kalau sudah meninggal itu kan sudah beres. Atau kemarin sudah cerita itu, ternyata sampai sekarang nggak mati-mati. Cerita bahwa warisannya sudah ini untuk itu, karena dia sakit. Sepertinya saya sudah mau dekat mau meninggal. Ternyata sampai sekarang masih hidup, jadi sehat. Nggak jadi dapat warisan lagi. Gitu. Jadi itulah kelahiran. Kalau kita sebagai manusia ya lewat kandungan. Kelahirannya makhluk setan, makhluk namanya dewa itu spontan, opapatika. Ini ada 4 macam kelahiran. Nah, 4 macam alam-alam yang menderita itu hubungannya dengan agati. Ada candagati, dosagati, mohagati, bayagati. Arahnya kemana kalau melakukan itu? Ke arah neraka, tiracana, peta, dan asura. Kenapa? Karena kita memiliki yang namanya candagati, dosagati, mohagati, dan bayagati. Agati itu artinya penyimpangan, bukan jalur. Kalau kita ditanya, kita mau bahagia atau menderita?
Maunya bahagia atau menderita? Maunya bahagia. Tetapi kalau ternyata malah menyimpan ke hal lebih menderita, itu jalur yang benar atau yang salah? Jalur yang salahnya. Maka dikatakan agati. Agati itu A itu tidak, gati jalur nama lain dari dugati. Kan maunya kan yang alam-alam lebih bahagia, salah baca peta. Karena salah baca peta, akhirnya mampir ke Tiracana, mampir ke alam peta, mampir di Asura, mampir di alam neraka. Di alam niraya itu neraka itu kalau misalnya membunuh ibunya sendiri, bapaknya sendiri, membunuh atau membakar tempat umum, itu arahnya ke sana. Jadi fasilitas umum dibakar, itu arahnya ke niraya, neraka. Memecah belah sangga, melukai seorang sama Sambuddha, nah itu. Nah, sekarang sama Sambuddha ada kita ya, itu kan sudah parinibbana. Membunuh orang suci, nah, arahnya ke niraya. Kalau arah Tiracana karena kebodohannya. Peta karena keserakahan. Asura karena kebencian. Nah, tapi nanti benciannya bisa jadi binatang, bisa jadi asura, bisa. Itu jalurnya ke sana tuh. Kita mau pilih jalur yang mana dari di antara 4 ini? Gratis. Jurusannya niraya, Tiracana, peta atau asura. Oh, saya nggak mau jurusan manusia atau jurusan alam jiwa. Nah, itu. Tapi di semua ini ya tidak kekal, tidak selamanya di sini. Maka itulah ini adalah sebagai jenis pandangan dikatakan duniawi. Jadi tidak selamanya. Maka yang terakhir nomor 10 adalah arti. Ya? Nomor 10. Ya, sudah. Jadi kehapus ini. Bagaimana sih? Jadi kehapus ini sama ini, nomor 10 sama 9 bersama. Jadi agati itu ada candagati penyimpangan karena kegemaran. Ya, kegemaran itu. Jadi, kalau orang senang itu gampang nyimpan, gampang terlena. Jadi candagati, mohagati penyimpangan karena kebodohan. Dosagati penyimpangan karena kebencian. Dan yang terakhir namanya bayagati. Bayagati adalah penyimpangan karena ketakutan. Makanya kan ada namanya asura. Asura itu apa? Kalau di Pancasila Buddhis kan yang ke-5 namanya Pak, Sura. Ya kan? Sura ini kan lawannya dari asura. Sura apa? Ya, kan ada sura meraya, asura. Itu lawannya dari asura. Asura itu A tidak, sura berani. Asura berarti tidak berani, takut. Yang selalu takut itu asura. Berarti kalau itu
Bapak Ibu hidupnya selalu takut terus, berarti Bapak Ibu sudah jadi asuran itu. Karena hidup selalu takut terus, itu namanya asuran. Makanya menjadi nama juga kan. Namanya kan di awalnya ada Sura, terus nama sambungannya Baya, kan ada itu. Jadi Surabaya. Sura itu berani. Nah, ini Sura Meraya. Di sini Asura. Asura artinya takut, selalu takut. Itu. Tapi kalau Bapak Ibu hidupnya selalu takut, calon jadi, bahkan sekarang pun sudah jadi Asura juga, karena selalu takut. Ya, ketemu tidak? Nomor, ya, hapus itu. Nah, silakan, saya nomor 10-nya supaya ini dibaca. Nah. Jadi yang nomor 10 itu adalah ada manfaatnya praktek kesamanaan dan brahmana. Gitu. Jadi praktek samana brahmana itu ada yang telah memahami, karena prakteknya dengan benar, telah memahami akan manfaatnya. Jadi mengetahui ini mendatangkan manfaat seperti apa. Kalau melakukan ini manfaatnya seperti apa? Kenapa? Mereka yang telah praktek dengan baik dan benar. Jadi bisa tahu dari antara 9 tadi. Kenapa? Ya karena ada para samana dan brahmana yang prakteknya secara benar, mengetahui tentang manfaat-manfaat itu. Dan itu tidak dimatikan itu. Ini 10 dihapus. Apik logo samana brahmana sama kata. Ada samana dan brahmana di dunia ini yang mencapai secara benar, berpraktik secara benar, yang mengetahui tembus alam ini dan alam lain karena pengetahuan agungnya sendiri, kebijaksanaan serupa, pengetahuan serupa. Ini disebut anuha, ketidaktersesatan. Itu. Jadi karena apa? Karena ini praktek-praktek secara benar akan membuahkan hasil-hasil yang lebih tinggi, bergantung pada prakteknya masing-masing. Jadi kalau kita praktek belum sampai tahapan ini, bukan berarti tidak ada. Karena prakteknya kan secara berjenjang, secara bertahap. Dari ke-10 hal ini dikatakan masih logia. Karena apa? Ya masih berubah, belum tuntas. Guru Agung kita menunjukkan dhamma ini supaya kita tidak terlahir lagi. Artinya bebas dari duka. Nah, 10 macam samadhi ini dikatakan masih duniawi. Kenapa? Ya belum tuntas. Walaupun mencapai manfaat yang nomor 10 ini, tapi kan belum tuntas. Harus berjuang lagi. Di awal tadi kami sampaikan, untuk mendapatkan ini susah, tapi untuk mempertahankan itu lebih susah. Dan harus berjuang lagi, berjuang lagi, berjuang lagi. Bagi kita yang memahami, mengerti dengan baik, ya mari kita sekarang ini melakukan pemberian, melakukan sesajian, melakukan pengorbanan, karena kita tahu itu semua ada manfaatnya. Merawat ibu dan ayah itu sangat mendatangkan manfaat. Karena tahu ada manfaatnya, maka kita harus lakukan. Ciri orang bijaksana, kesempatan berharga karena bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tapi bermanfaat juga bagi orang lain. Apalagi orang-orang dekat kita. Inilah pentingnya memahami, memiliki pengertian yang namanya sama titik, punya cara pandang yang benar.
punya cara pandang yang selaras. Semoga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian maju dalam zaman dan selalu bertemu dengan orang bijaksana sehingga bisa mengarahkan hingga bebas dari duka. Sapi sata, awan tuh suku bata. Sadu, sadu, sadu. Istilahnya